Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Baik, untuk pertemuan keempat adalah mengenai identifikasi kation dan anion. Tapi di sini untuk pertemuan 4 dikhususkan mengenai identifikasi kation golongan pertama dan golongan kedua. Nah, table of contents dalam pertemuan ini adalah yang pertama overview, yaitu analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah analisis kation. Di sini analisis atau identifikasinya adalah kation golongan 1 sampai pada golongan 5. Kemudian dilanjutkan dengan analisis anion, di mana di sini anionnya adalah golongan halida, sulfat, nitrat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah latihan soal, identifikasi dan analisis kation dan anion dalam bidang farmasi. Nah, di sini gambaran umumnya, analisis kimia itu dibagi menjadi dua. Jadi ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif ini sifatnya hanya menunjukkan gambaran, menentukan unsur atau molekul apa yang terdapat dalam suatu senyawa. Jadi bukan berupa angka. Nah, yang berupa angka itu namanya analisis kuantitatif. Jadi menentukan berapa jumlah atau banyaknya zat yang ada dalam suatu sampel. Untuk analisis kualitatif ini misalkan identifikasi. Jadi untuk identifikasi bisa menggunakan metode klasik yang ini atau dengan metode modern dengan instrumen. Nah, untuk identifikasi ini dengan metode klasik ini analisis kation dan anion contohnya yang akan kita pelajari dalam semester ini. Nah, perlu diketahui pula di sini ada metode yang modern, yaitu dengan menggunakan instrumentasi. Misalnya menggunakan UV-Vis, maksudnya spektrofotometri ya. Kemudian bisa dengan GC, HPLC, dan voltametri. Nah, ini adalah instrumentasinya. Kemudian untuk yang kuantitatif itu kan untuk estimasi dalam menentukan berapa jumlah atau kadar dari suatu zat dalam sampel. Nah, metodenya bisa dengan instrumentasi. Instrumentasi yang digunakan itu yang ini tadi. Nah, atau bisa dengan metode klasik yang berdasarkan konsep kimia. Contohnya adalah gravimetri gitu. Kemudian, nah untuk tahapan analisis, ini juga sudah saya singgung di praktikum kimia dasar. Nah, tahapan analisis ini yang pertama pemeriksaan pendahuluan, terdiri dari organoleptis, contohnya warna, bentuk, kristal, dan bau. Kemudian nyala api. Yang kedua, analisis penggolongan itu misalkan penggolongannya menggunakan reaksi H2S. Ini metodenya ya. Nah, juga sudah dijelaskan di buku petunjuk praktikum kimia dasar. Untuk analisis penggolongan ini ada pemisahan dan ada identifikasi. Yang terakhir adalah penetapan. Kita bahas pertama dari yang pemeriksaan pendahuluan. Jadi reaksi organoleptis seperti pada mata kuliah yang lain ini sudah sangat banyak ya dijelaskan. Nah, warna bisa dilihat dari bentuk padatan atau larutannya. Untuk bentuk kristal ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop gitu. Nyala api, nah nyala api dari setiap kation itu berbeda-beda. Jadi bisa digunakan sebagai pemeriksaan pendahuluan dalam identifikasi suatu kation atau suatu anion gitu ya. Kemudian di sini pemisahan. Nah, untuk pemisahan ini akan terjadi apabila suatu sampel atau analit itu bereaksi dengan reagen.
Jika membentuk suatu endapan, maka akan terjadi pemisahan. Nah, pemisahannya ini bisa dilakukan dengan cara dekantasi atau dituang. Setelah dituang, maka bisa diidentifikasi kation atau anion apakah yang ada dalam sampel. Kemudian di sini ada pembagian golongan kation. Nah, golongannya itu ada golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kan analisis kation ya. Jadi, analisis kation itu pengecekan ada atau tidaknya suatu kation dalam suatu sampel. Di sini untuk golongan 1, ionnya ada Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Nah, ini dipisahkan berdasarkan pembentukan endapan dengan asam klorida cair. Jadi, ketika dalam suatu sampel ada analit golongan 1 sampai dengan golongan 5, nah ketika ditambahkan dengan larutan asam klorida encer, maka ion dari golongan 1 ini akan membentuk suatu endapan. Sedangkan ion dari golongan 2 sampai 5 ini nanti akan tetap berada dalam fase larutannya. Jadi antara golongan 1 dan golongan yang lainnya akan terpisah, di mana golongan 1 akan mengendap, golongan 2 sampai 5 tetap berada dalam fase larutan. Nah, selanjutnya golongan kedua. Ionnya itu ada dari Ag2+, Cu2+, sampai dengan Sn4+. Nah, ini kan tidak bereaksi dengan asam klorida encer, tapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam. Nah, selanjutnya adalah kation golongan ketiga, keempat, dan kelima. Kalau golongan ketiga ini dapat dipisahkan dari kation golongan yang lainnya dengan membentuk suatu endapan, di mana endapan ini diperoleh dari reaksi menggunakan reagen amonium sulfida dalam suasana netral. Untuk golongan keempat, ini bisa membentuk endapan dengan amonium karbonat. Gitu. Golongan kelima ini umumnya tidak bereaksi dengan reagen-reagen golongan sebelumnya. Jadi sisa dari golongan 1 sampai dengan golongan keempat. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai identifikasi kation dan anion, kita perlu mengetahui terlebih dahulu reaksi antara ion dengan reagen, di mana mahasiswa juga harus bisa menuliskan reaksi yang betul. Contohnya di sini reagennya HCl. Nah, HCl ini jika diuraikan akan membentuk suatu kation H+ dan suatu anion Cl-. Nah, H+ ini akan bereaksi dengan yang muatannya negatif, jadi selalu yang berlawanan. Seperti pria itu normalnya akan menyukai wanita, begitu ya. Jadi di sini H+ ini pasti akan bereaksi dengan yang negatif. Sebaliknya, Cl- yang bermuatan negatif ini akan bereaksi dengan yang bermuatan positif. Nah, contoh penulisan reaksi kimianya di sini misalkan NaOH ditambahkan dengan HCl. Di sini yang bermuatan positif kan Na-nya. Kemudian yang bermuatan negatif adalah OH. Nah, Na bermuatan positif ini pasti akan bereaksi dengan yang bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan negatif itu apa? Yaitu adalah Cl. Jadi NaCl plus. Nah, OH di sini bermuatan negatif. Dan yang negatif akan bereaksi dengan yang bermuatan positif. Jadi, hidrogennya dari HCl akan bereaksi dengan OH- dari NaOH, membentuk H2O. Nah, setelah kita tulis di sini, kita harus tahu ini sudah setara atau belum. Nah, di sini Na-nya 1. Di sebelah kanan jumlah Na-nya juga 1. Cl-nya 1. Di sini juga 1. Hidrogennya 2, O-nya 1. Nah, antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan ini sudah setara. Jadi reaksinya ini sudah betul. Kemudian contoh yang lainnya. Di sini Pb2+ dan HCl.
Kita lihat di sini. Pb2 plus ini muatannya kan plus 2. Yang positif akan bereaksi dengan yang negatif. Nah, yang negatif di sini ini muatannya 1. Cl itu kan muatannya min 1. Jadi di sebelah sini muatannya 2, yang di sini muatannya min 1. Nah, agar setara maka muatan negatif yang min 1 ini harus dikalikan dengan 2. Jadi reaksi setaranya adalah Pb2 plus ditambah dengan 2 HCl. Karena Cl-nya kan harus min 2. Nah, hasilnya adalah yang positif bereaksi dengan yang negatif. Berarti PbCl2 plus 2H+. Kita cek lagi di sini, Pb-nya 1. Cl-nya di sini ada 2. Karena 2HCl. Nah, kalau angkanya itu ada di depan, berarti yang di belakang ini mengikuti yang depan. Hidrogennya ada 2, Cl-nya juga ada 2. Hasilnya adalah PbCl2 ditambah dengan 2H+. Begitu untuk penulisan reaksi kimianya. Nah, kemudian di sini adalah ini adalah rangkuman ya. Jadi rangkuman kation yang ada pada golongan 1 ketika direaksikan dengan suatu reagen. Hasilnya apa? Bentuknya apa? Contohnya, di sini Pb2 plus ketika direaksikan dengan HCl, maka akan membentuk PbCl2. Tanda panah ke bawah ini menunjukkan adalah endapan. Jadi PbCl2 ini adalah merupakan suatu endapan. Endapannya di sini berwarna putih. Nah, begitu cara membacanya. Di sini memang tidak saya tuliskan reaksi lengkapnya bagaimana, karena untuk reaksinya nanti akan saya jadikan tugas untuk mahasiswa. Jadi tugasnya di sini dari kation golongan 1 sampai dengan anion, saya minta dalam satu kelas bisa menuliskan bagaimana reaksi yang setara. Nanti bisa dibagi dalam satu kelas, masing-masing mahasiswa mengerjakan yang kation apa dan reagen apa. Nanti dijadikan satu, bisa digunakan untuk mengerjakan laporan praktikum kimia dasar. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Di sini kita lihat pada tabel ini ada yang warnanya berbeda. Nah, warna berbeda ini menunjukkan bahwa pada reagen NH3 ini merupakan reagen yang memberikan hasil berbeda untuk jenis kation yang berada pada golongan 1. Jadi, dengan penambahan NH3, maka pada Pb itu menghasilkan warna putih, endapan putih. Pada Ag menghasilkan endapan hitam, pada Ag menghasilkan endapan yang berwarna coklat. Jadi ini bisa dikatakan sebagai reagen utamanya yang bisa membedakan masing-masing kationnya. Kemudian selain NH3 ada NaOH. Warnanya putih, hitam, dan coklat juga. Jadi kesimpulannya reagen spesifik utamanya adalah NH3 dan NaOH. Spesifik utama maksudnya untuk semua jenis kation ya. Bisa Pb2+, Ag22+, dan Ag+. Kalau reagen spesifik untuk Pb2+ misalkan. Jadi reagen spesifiknya adalah yang memberikan respon spesifik hanya untuk Pb2+. Di sini adalah contohnya adalah K2CrO4. Mengapa K2CrO4? Karena hasilnya adalah warna kuning untuk Pb dan warna yang berbeda untuk Hg dan Ag. Hg dan Ag di sini kan menunjukkan warna merah, sedangkan warna pada Pb itu hanya menunjukkan warna kuning, jadi beda sendiri begitu. Namanya reagen spesifik untuk Pb2+. Kalau untuk ketiganya namanya reagen spesifik utama. Ini kation golongan kedua. Jadi kation golongan kedua itu ada yang golongan 2A dan ada yang golongan 2B. Ini untuk yang kation golongan 2A. Nanti bisa dicek sendiri sambil mengerjakan tugasnya. Nanti juga bisa
membaca ya ini hasilnya apakah dalam bentuk endapan ataukah dalam bentuk larutan. Ini kelanjutannya. Kemudian ini untuk yang kation golongan 2B. Ini. Nah, untuk analisis kation golongan ketiga kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa diskusi melalui WA Group. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.